Saat aku tidur, tiba-tiba ada suara di belakangku. Aku memang menggeser posisi tidurku. Tapi tak lama aku tersadar bahwa aku ini kan sendirian. Terus aku balik ke belakang ngelihat siapa yang ada di belakang. Pas aku lihat, Anak ini sekarang milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat Malam Mencekam. Kita berjumpa lagi dengan kami di sini, tim Malam Mencekam, yang akan kembali mengisahkan sebuah kisah-kisah cerita yang mistis dan mencekam tentunya. Oh ya, terima kasih buat sobat Malam Mencekam yang sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga sobat Malam Mencekam sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, bagi sobat Malam Mencekam yang memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Sobat Malam Mencekam, kali ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang dikirim oleh Adi Pratama. Beliau tinggal di Bintaro, Tangerang. Seperti apa kisah yang dialami oleh Adi Pratama ini? Tentunya ini adalah sebuah kisah pengalaman pribadi yang cukup gaib. Namun, sebelum ke inti cerita, sobat Malam Mencekam, bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya. Baik sobat Malam Mencekam, saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan kebetulan ayah saya adalah seorang tentara dan ibu saya adalah seorang guru. Pada saat saya SMP, orang tua saya menitipkan saya sekolah bersama kakek dan nenek dari ibu saya yang tinggal di kota Palembang. Karena dulu orang tua saya ditugaskan di daerah Lampung Barat. Mungkin orang tua saya berpikir dengan sekolah di kota akan mendapat pendidikan yang jauh lebih layak dan maju dalam segala bidang. Setiap libur sekolah, saya pasti pulang menjenguk mereka. Jika mereka tidak bisa berkesempatan datang mengunjungi saya, tibalah pada libur lebaran, pulanglah saya ke kota Liwa, yaitu di Lampung Barat, di mana orang tua saya tinggal. Pada saat hari lebaran ini, saya janjian dengan beberapa teman SD saya yang lama untuk menyambangi rumah teman yang lainnya. Pada saat perjalanan menuju salah satu teman, saya mengalami kecelakaan yang cukup parah, hingga mengalami beberapa pendarahan dari hidung, dari telinga kiri, dari mulut, dan saya harus dirujuk ke rumah sakit dekat kota Bandar Lampung. Karena di rumah sakit kota Liwa, kelengkapan alatnya tidak mumpuni. Di situ saya mengalami koma, dan kondisi koma tersebut itu berlangsung kurang lebih selama 3 bulan. Hari berganti hari tidak ada perubahan apapun, sehingga beberapa dokter menyerah. Dan di ujung kesadaran saya ada percakapan antara dokter yang menangani saya dengan orang tua saya. Percakapan ini saya ketahui dari sepupu saat saya sudah sembuh. Dokter mengatakan begini, kita semua telah berjuang semaksimal mungkin, tapi belum ada perubahan. Mungkin dengan melepas alat bantu infus makanan dan oksigennya, bisa mempermudah penderitaan pasien. Mungkin keluarga bisa mengikhlaskan daripada melihat pasien menderita tanpa ada perubahan sekian bulan di sini. Lalu ibu saya berkata, dokter hanyalah manusia, bukan Tuhan yang bisa menentukan nyawa seseorang untuk bisa terus hidup atau mati. Itu jawaban spontan
dari naluri seorang ibu yang mungkin tidak terima saat mendengar ucapan dokter tersebut. Singkat cerita, pas jam 2 pagi saya sadar dari koma. Saya melihat ibu saya sedang sholat tahajud. Dari sini terjadi keanehan yang saya alami. Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa kakek nenek dari ayah saya itu telah meninggal dunia. Yang sebelumnya saya hanya mengetahui wajah mereka itu lewat foto. Dan kami memanggilnya Yai untuk kakek dan Nyai untuk sebutan nenek. Saat saya mengalami koma tersebut, saya mengalami hidup seperti pada umumnya. Tapi saya hanya ditemani oleh Nyai dan Yai saja. Saya diajak pergi memancing di sungai. Tapi anehnya, ikan yang kami dapat itu sangat banyak. Dan setelah itu, Yai dan Nyai mengajak saya menyeberang sungai. Sesampainya di seberang, saya menemui begitu banyak pohon dan buah-buahan yang sangat melimpah. Saya dimasakin ikan tangkapan dan makan buah-buahan sepuasnya. Tanpa terasa, waktu terus bergulir dan hari pun mulai sore. Yai dan Nyai mengajak saya pulang kembali ke perahu untuk menyeberangi sungai. Tapi setelah sampai di seberang, saya bingung. Kenapa kami berada di tengah padang yang luas dengan banyak orang yang berlalu lalang, tapi tidak ada satupun yang saling menyapa. Di sana terlihat hanya ada satu kursi panjang. Yai dan Nyai mendudukkan saya di kursi tersebut sambil berkata, "Tunggulah di sini. Nanti kami jemput lagi." Seketika saya tersadar dari koma dan melihat ibu saya yang sedang sholat tahajud. Kejadian tersebut terasa seperti satu hari, tetapi pada kenyataannya itu terjadi pada saat saya mengalami koma selama 3 bulan. Awalnya saya adalah anak yang sangat penakut, tetapi sejak kejadian itu saya menjadi anak yang cukup tenang dan berani untuk menghadapi kejadian gaib. Dan sejak saat itu, saya lebih intens merasakan beberapa kejadian gaib. Mulai dari bisa mendengar suara-suara, melihat sekelebat sosok, hingga penampakan yang berwujud jelas. Setelah saya tamat SMA, saya melanjutkan kuliah di kota Palembang. Pada semester awal kuliah, saya masih tinggal di rumah kakek nenek. Tapi setelah semester 2, saya memilih tinggal di kos dekat area kampus dengan alasan ingin lebih dekat dengan kampus agar tidak memakan waktu. Karena jarak dari rumah kakek nenek saya ke kampus memakan waktu hampir setengah jam dan ingin lebih bebas bermain bersama teman-teman di kampus. Salah satu teman sekelas saya merekomendasikan salah satu kos-kosan di dekat kosnya. Karena pada saat itu kos yang ditempatinya itu masih penuh. Pindahlah saya ke kos tersebut dan kos tersebut terdiri dari 8 kamar. 4 di bagian bawah dan 4 di bagian atas. Di kosan tersebut saya memilih kos di bagian ujung bawah agar tidak banyak dilewati orang. Karena bagian ujung kos adalah tembok. Nah, disinilah puncak keanehan mulai terjadi. Jadi yang kos di situ hanya saya di bagian pojok bawah nomor 4 dan 1 orang wanita di kamar nomor 1 dan 1 orang pria di kamar nomor 2. Sedangkan di kamar nomor 3 itu kosong. Di bagian atas hanya berisi 1 orang, tepat di atas kamar nomor 1. Awal saya kos sudah banyak kejadian. Berawal dari suara yang sedang mandi di WC kamar mandi nomor 3. Suara orang tertawa-tawa di kamar nomor 3. Yang notabene kalau kamar nomor 3 itu kosong. Sampai terjadi hal-hal yang membuat saya kesal. Di mana saat saya sedang tidur, seperti ada yang memukul-mukul dinding hingga saya terbangun. Karena merasa terganggu, saya berinisiatif menggedor kamar sebelah. Beberapa kali saya gedor, tapi tidak ada jawaban. Sampai ada penghuni kamar kos nomor 2 keluar menanyakan
mengapa ketok-ketok pintu kamar nomor 3 di malam hari. Penghuni kamar nomor 2 itu adalah seorang polisi muda yang cukup humble, rendah hati. Ia bernama Kak Irfan yang terlihat cukup taat beribadah. Saat saya sedang ketok-ketok pintu kamar nomor 3, dia keluar dan bertanya, "Kenapa, Di?" Ia tahu nama saya karena saat awal pindah saya sempat berkenalan dengannya. "Ini loh Kak, mau negur orang sebelah, godok-godok dinding berisik banget. Saya sampai nggak bisa tidur." Lalu Kak Irfan bilang, "Sudah, di sini aja tidur tempat kakak. Sekalian temenin kakak ngobrol-ngobrol dulu." Akhirnya saya membuat 2 gelas kopi dan berniat tidur di tempat Kak Irfan. Sesaat suara itu hilang dan saya sempat menanyakan siapa yang tinggal di sebelah. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Ada, itu si Rudi, biasalah. Maklumin, suka iseng." Dan setelah itu dia menanyakan hal lain seolah mengalihkan pembicaraan. Akhirnya malam itu saya tidur di kamar Kak Irfan tanpa mengetahui bahwa kamar tersebut sebenarnya kosong. Hari berganti hari, kini kembali terdengar suara hentakan kaki di kamar nomor 8, tepat di atas kamar saya. Kejadian tersebut terjadi saat saya sedang menunaikan sholat maghrib di kamar. Dan itu terjadi berulang-ulang dan berulang-ulang di saat saya sedang melaksanakan sholat. Namun, hal tersebut tetap tidak saya hiraukan. Pada suatu malam, saat kos sedang sepi, saat itu saya baru pulang dari tempat kos teman yang lokasinya tidak jauh dari kos saya. Sesampainya di kamar, saya terus mandi dan menunaikan sholat isya yang sudah terlewat hingga jam 10 malam. Saat saya sholat, terdengar lagi suara tersebut. Tapi anehnya, suara tersebut berbarengan antara suara pukulan dinding di kamar nomor 3 dan hentakan kaki di kamar nomor 8 di atas saya. Hingga beberapa kali sempat mengganggu sholat saya. Setelah sholat selesai, saya merasa kesal dan berniat menegur penghuni kamar nomor 3 dan kamar nomor 8. Lama sekali saya gedor-gedor pintu nomor 3. Tidak ada jawaban. Hingga penghuni kamar nomor 1 yang bernama Kak Yuli keluar dan bertanya, "Ada apa, Dek? Kok ketok-ketok kamar nomor 3 malam-malam gini?" Begitu tanya Kak Yuli. "Ini siapa sih yang tinggal di sini, Kak? Malam-malam gak ada kerjaan banget, mukul-mukul tembok kenceng banget. Orang lagi sholat jadi keganggu." "Udah, biarin aja, Dek." "Enggak, Kak, sering banget gini. Mau saya tegur biar gak ganggu yang lain juga," jawabku dengan perasaan kesal. "Kamar itu kosong, gak ada yang nempatin udah 2 bulan ini." Itu informasi yang disampaikan oleh Kak Yuli. Spontan saja saya kaget. Dengan penuh keheranan, saya bertanya lagi, "Serius, Kak?" "Iya, yang tinggal di sini cuma 4 orang. Kamu, Kak Irfan, sama Yefri di kamar atas saya. Jadi kamar nomor 8 di atas saya juga kosong." Kak Yuli terlihat makin pucat, seolah memang mengetahui apa yang sering terjadi di kos itu. "Dah, ngaji aja atau baca-baca gitu. Atau ya ajak temen buat nemenin untuk tidur malam ini. Kakak masuk duluan ya," kata Kak Yuli. Dan dia pun masuk ke kamarnya kembali. Saya tetap duduk di depan kos memperhatikan pintu kamar nomor 3. Sambil menunggu suara itu kembali jika saja terdengar lagi. Tapi suara itu tidak terdengar lagi. Tidak lama kemudian terdengarlah suara motor. Saya lihat ternyata Kak Irfan yang baru saja pulang. Langsung saya bergegas menghampirinya. Tanpa basa-basi, saya langsung bertanya saat ia sedang membuka standar motornya. "Kak, jujur, kamar sebelah ini sebenarnya kosong kan?" Ia hanya ketawa meledek. "Kenapa lagi emangnya? Gak ada yang namanya Rudi kan di sini?" "Dah, buat kopi gih. Kakak mandi dulu, ntar kita ngobrol-ngobrol."
Ada nggak kopinya? Kalau nggak ada, ini kakak ada di dalam. Ada kak, ya udah aku buat dulu. Setelah Kak Irfan mandi, saya dipanggil dan membawa 2 gelas kopi ke kamarnya. Dan ia bertanya, ada apa rupanya tadi? Dia bertanya sambil tertawa. Sebelah kosong ya kak? Akhirnya Kak Irfan menjelaskan, iya sebenarnya sebelah itu kosong. Rudi itu adalah penghuni terakhir. Dia meninggal di kamar itu sudah 3 hari baru ketahuan. Karena bau busuk ternyata dia overdosis obat-obat terlarang. Dan kamar itu kosong sudah 2 bulan. Di kamar atas ada gangguan juga ya? Dia kembali bertanya sambil tertawa. Iya kak, kayak suara hentakan kaki gitu. Waduh, yang satu lagi latihan mukul beduk, yang satu lagi latihan PBB kali ya. Udah pernah diliatin? Sambil ketawa ngeledek. Belum sih kak, janganlah kalau bisa. Saya ketawa balik menanggapi pertanyaan dari Kak Irfan. Kalau di kamar 8, tepat di atas kamarmu itu, dulu namanya Desi. Dia mati kecelakaan. Oh, pantes kalau malam mereka aktif. Sepasang sih cewek cowok. Hahaha, kata saya sambil tertawa. Di tangga itu kadang ada juga bapak-bapak, bentukannya gede tinggi. Coba lihat ada nggak? Karena penasaran, saya keluarkan kepala dari pintu menoleh ke arah tangga. Dan benar, ada yang duduk membelakangi saya, berbentuk hitam, tinggi, besar. Tersentak kaget saya dan memasukkan kepala kembali. Saya langsung berujar, astagfirullah, ada kak? Demi Allah lagi duduk itu. Kak Irfan dengan santai menjawab, nah benar kan? Kamu sih buat kopi 2. Dia tuh mau juga sebenarnya. Ah jangan gitu, ntar malah kesini kak. Kak suruh dia di situ aja. Kakak tuh udah sering digituin. Makanya pas kejadian malam pertama itu, kamu ngetok-ngetok kamar sebelah, kakak ajak tidur di sini. Kakak pikir kamu orangnya penakut. Ternyata orangnya cukup tenang ngadepin yang begitu. Dan setelah berbincang cukup lama, saya pun pulang ke kamar saya. Dan dari kejadian tersebut sering terdengar kembali suara yang sama. Dan beberapa kali ia mewujudkan diri, tapi itu menjadikanku lebih terbiasa menghadapinya. Pada saat libur jam ngampus, saya pulang ke rumah kakek nenek. Hari Sabtu sore, sepupu saya datang untuk menanyakan siapa yang ada di kos. Saya jawab, kalau kos kosong. Ia meminjam kunci kos, katanya mau ada acara sama teman-temannya nanti malam. Jadi malas pulang kalau kemalaman kelar acaranya. Mau numpang nginep di situ dan saya berikanlah kuncinya. Sekitar pukul 11 malam, saya ditelepon berkali-kali oleh sepupu saya. Ketika saya angkat, ternyata pacarnya yang berbicara. Dia mengatakan sambil menangis dan suaranya terdengar terbata-bata kalau sepupu saya kesurupan di kos saya. Sepupu saya bernama Jerry dan pacarnya bernama Zia. Zia bilang dalam teleponnya, dia mengatakan, "Di, kesini sekarang. Jerry kesurupan di kosmu." Terdengar suaranya sambil menangis. Kesurupan gimana? Lagi ribut kalian? Karena saya pikir pengertian kata kesurupan itu adalah Jerry dan Zia sedang bertengkar. Jadi saya pikir Jerry sedang marah-marah. Enggak, Jerry kesurupan, kesini sekarang. Tangisannya makin kencang. Lalu Zia melanjutkan pembicaraannya. Tadi awalnya kehujanan, mampir ke sini, neduh, terus pas Jerry buka pintu kamar, aku ngelihat sesuatu. Matanya merah berdiri di. Terus aku bilang ke Jerry, aku gak mau masuk. Aku mau minta pulang aja. Tapi Jerry bilang gak ada apa-apa. Malah Jerry ngomongnya sompral, sok-sokan gitu. Terus gak lama langsung kesurupan. Aku lari ke depan gang. Takut banget. Buruan kamu kesini. Iya udah. Jangan panik. Tunggu ya. Dan minta tolong aja dulu sama siapapun yang ada di situ. Saya langsung pergi ke sana
Dan sebelumnya saya mengajak salah satu Pak Ustadz dekat rumah untuk membantu. Kebetulan Pak Ustadz ini memang dipandang sebagai orang yang ahli untuk menangani kondisi demikian. Sampai di sana saya menemui Jia yang menangis. Sudah ada 3 orang bapak-bapak yang menjaga Jerry yang sedang meraung-raung. Pak Ustadz langsung saja membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan Jerry bertingkah aneh, berteriak, menangis, guling-guling, dan akhirnya terbujur lemas. Tapi anehnya, dia mengatakan, Ini rumahku. Kenapa diusik? Anak ini sekarang milikku. Tapi Pak Ustadz tetap saja membacakan ayat suci. Jerry yang dari tadi meraung dan berkicau tidak jelas, akhirnya sadar dengan kondisi sangat lemas. Ini rumahku. Kenapa diusik? Anak ini sekarang milikku. Kami bopong ke dalam kamar dan Pak Ustadz masih membersihkan sekitaran kamar saya. Setelah itu Pak Ustadz bilang, di sini tuh banyak. Ini sepupumu sudah bertingkah sombong. Makanya jangan seperti itu. Memang malam itu tidak ada satupun penghuni kos yang ada di kos tersebut. Dan saya sempat berbincang dengan 3 bapak-bapak itu. Mereka mengatakan banyak anak-anak yang kos di sini pada nggak ada yang lama. Ada yang ngekos tapi jarang di kos juga. Tiap hari jadi emang sepi banget. Setelah kejadian itu, saya tetap melanjutkan tinggal di kos tersebut. Tidak ada hal yang berbeda. Paling hanya suara orang mandi di WC kamar nomor 3. Atau suara perempuan bernyanyi di balkon lantai 2 yang tepat di atasnya. Tetapi walaupun banyak kejadian gaib di kos, saya tetap merahasiakan kejadian tersebut ke beberapa teman kampus saya. Agar mereka tidak takut jika ingin main atau bertamu ke kosan. Walaupun sebenarnya mereka sering menanyakan beberapa hal seperti langkah kaki di kamar atas, suara pukulan tembok di kamar sebelah. Namun saya selalu menutupinya. Kadang langsung sering saya alihkan ke topik yang lain. Tidak terasa kuliah hampir selesai, saya disibukkan dengan mengurus skripsi saya. Dan suatu hari ada teman saya yang memang dia ini tinggal bukan di Palembang kota. Jarak antara kampus dan rumahnya memakan waktu 1 jam. Tapi memang setiap hari ia pulang pergi kampus rumahnya. Dan malam itu kondisi hujan sangat deras. Dia menumpang tidur di kos saya. Sekitar jam 8:30, kakek telepon. Ngasih kabar kalau nenek sakit dan minta diantar ke dokter. Karena walaupun tinggal dekat kampus, alhamdulillah dulu orang tua memfasilitasi saya mobil sebagai kendaraan. Setelah telepon mati, saya langsung pulang dan berpamitan kepada teman tadi yang menginap. Saya katakan, aku balik dulu ya. Nenek minta diantar berobat. Di rumah nggak ada mobil. Lagi hujan gini jadi repot. Udah kamu nggak apa-apa nginep di sini aja dulu. Besok aja kalau mau balik. Lagian hujan juga deras. Kalau memaksain pulang bawa motor gitu, ntar basah kuyup. Kalau sempet sakit ntar ngundur. Bisa-bisa wisuda karena skripsi ini terbengkalai. Lalu teman saya ini yang bernama Sepra ini, dia bilang, ya udah aku numpang dulu ya tidur di sini. Besok kunci aku titipkan ke Wandra kalau kamu belum kesini pas aku pulang. Wandra ini teman kampus yang kosnya tidak jauh dari kos saya. Setelah mengantar nenek selesai berobat, kami pulang ke rumah dan malam itu memang aku sengaja tidur di rumah dulu. Saat jam 1 pagi, telepon saya berdering berkali-kali. Ternyata Sepra yang menelepon. Sepra bilang seperti ini, kamu kesini sekarang. Sekarang. Sambil ngumpulin nyawa karena terbangun kaget oleh suara telepon, saya bilang,
Ada apa, Sep? Kesini sekarang. Di, minta tolong banget, kesini sekarang. Aku di kos Wandra. Aku hanya mengiyakan ucapannya Sepra, walaupun dalam hati sudah berpikir, pasti ada kejadian sesuatu yang menimpa Sepra di kos itu. Malam itu memang hujan masih saja turun. Sesampainya di kos Wandra, aku menemui mereka. Lalu Sepra bilang, tolong aku Di, gila, kosmu angker Di. Sepra berbicara dengan nafas yang tersenggal-senggal. Saya tertawa melihat sikap Sepra. Dah, santai dulu. Ada apa? Lalu Wandra menimpali. Ini loh, si Sepra diliatin penunggu kamarmu. Aku masih saja meledek mereka. Lah kan, penunggunya aku. Menggoda mereka memecahkan suasana. Lalu Sepra bercerita, aku lagi tidur, miring ke kanan dan membelakangi tembok. Saat aku tidur, tiba-tiba ada suara di belakangku. Geseran dong, Sep. Aku memang menggeser posisi tidurku. Tapi tak lama aku tersadar bahwa aku ini kan sendirian. Terus aku balik ke belakang ngelihat siapa yang ada di belakang. Pas aku lihat ada orang senyum ngadep ke aku. Aku langsung lari lah. Sekarang temeni aku ngambil motor sama kunci kosmu. Tadi aku tinggal lari aja. Wandra aku ajak. Tapi dia takut. Dia takut lah. Makanya aku suruh telepon kamu ke sini buat nemenin kita ke situ. Akhirnya kami beranjak menuju kosan untuk mengambil motor Sepra dan mengambil kunci kamar. Aku pulang ke rumah nenek kembali dan Sepra memutuskan tidur di kos Wandra. Di perjalanan pulang, masih dalam kondisi hujan gerimis, sambil nyetir, aku melihat lewat kaca spion tengah, ada yang duduk di bangku belakang. Awalnya aku kaget dan sempat mengucap, astagfirullah. Nampak sosok pemuda seumuranku itu terlihat rambutnya agak gondrong dan badannya terlihat kurus. Aku sempat membuang pandanganku dari spion tengah sambil membaca ayat kursi dan beberapa ayat pendek lainnya. Tak lama, sosok itu hilang saat aku lihat kembali. Sambil berdoa, aku bilang, kalau itu kamu Rudi, udah jangan ganggu Rud. Tenang di sana, udah beda alam kita sekarang. Sesaat akan sampai di gang rumah kakek, aku melihat kembali sosok wanita berambut panjang berdiri di ujung gang. Tetapi menunduk, tidak nampak wajahnya. Ia hanya berdiam diri. Aku kembali membaca ayat kursi dan ayat pendek saat mobil melintas di depannya. Aku tekan klakson, sebari saya mengucapkan, permisi numpang lewat. Udah, tenang-tenanglah di sana. Tidak lama saya sampai di rumah kakek dan saya lihat dari kejauhan sosok itu sudah tidak ada. Singkat cerita, saya lulus kuliah dan pergi meninggalkan kosan itu. Sekarang saya bekerja di Jakarta dan banyak lagi cerita baru di tempat yang baru. Sobat Malam Cekam, itulah tadi satu cerita pengalaman pribadi yang dikirimkan oleh Adi Pratama. Terima kasih buat Kang Adi sudah mengirimkan ceritanya. Buat Sobat Malam Mencekam, moral apa yang kita bisa ambil dari cerita yang disampaikan oleh Kang Adi? Silakan untuk menyimpulkannya dan mengambil hal-hal positif dari cerita itu. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan sesuatu kepada orang yang dipilihnya. Seolah-olah Adi bisa melihat apapun, bisa mendengar apapun. Itu bisa saja terjadi. Kejadian yang sebenarnya yang kita bisa lihat dari cerita Adi ini, mungkin saja bahwa kejadian-kejadian yang horor dan mencekam itu terjadi di sekeliling kita. Hanya mungkin kita tidak memiliki
kemampuan untuk melihat atau mendengar itu semua. Mungkin ini yang dialami Adi. Kembali, yang harus kita tegaskan adalah kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk-makhluk gaib itu seyogyanya memang ada, tetapi makhluk tidak berkuasa apapun terhadap kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah lebih baiknya untuk kita meningkatkan terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluk gaib semacam itu. Terima kasih Sobat MM yang sudah menonton dan menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung kita terus dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, serta menekan like, dan silakan Anda bagikan ke teman-teman yang siapa tahu teman-teman Anda juga suka dengan cerita ini. Jadi Sobat Malam Cekam, jangan lupa ya untuk mencantumkan di kolom komentar Anda berlokasi atau tinggal di kota apa. Supaya insya Allah kalau ada waktu Tuhan izinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, kita bisa bersilaturahmi di kota Anda. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan tim Malam Mencekam, kita pamit mundur. Jangan lupa saksikan video-video kita yang akan tayang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.